Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pembahasan absen nomor 4 akan menjelaskan tentang matematika modern. Yang pertama, matematika modern sendiri merupakan terjemahan dari modern matematik, ya matematika modern, yang pertama kali dikembangkan di Amerika tahun 1950 dengan nama New Mathematics atau matematika baru. Nah, kenapa matematik ini matematika baru ini? Karena adanya proyek-proyek pembaruan oleh Amerika, di mana banyak penelitian yang menyebutkan bahwa nilai-nilai matematika pada sebelumnya, nilai-nilai matematika siswa itu lebih rendah dibanding dengan nilai-nilai mata pelajaran lain, sehingga digalakkan untuk gerakan istilahnya pembelajaran matematika baru. Nah, oleh karena itu di Amerika sendiri dilakukan revolusi kurikulum, di mana materi-materi yang tadinya tidak ada di sebelumnya matematika tradisional terus dimasukkan ke dalam kurikulum pada pembelajaran matematika modern. Di Indonesia sendiri, matematika modern mulai diperkenalkan di kurikulum 1975, di mana di situ dijelaskan tentang CBSA atau cara belajar siswa aktif, di mana cara belajar ini dengan pendekatan yang tertuju pada siswa, jadi student center learning gitu. Karakteristik dari matematika modern sendiri yang saya jabarkan melalui Tom di jurnalnya atau di artikelnya yang bernama Modern Mathematics and Educational and Philosophy Error. Yang pertama, Tom ini menggarisbawahi bahwa matematika modern itu terjadi perubahan kurikulum. Yang pertama itu penambahan materinya, yang pertama teori himpunan dasar dengan menggunakan simbol elemen, subset, section, dan union, pemetaan satu himpunan ke himpunan lain, dan pembilang. Terus pengembangan analisis aljabar, hukum komposisi pada himpunan, konsep grouping, dan field atau lingkungan. Yang terakhir, pengenalan secara dini tentang dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral, turunan dan integral tak tentu, dan fungsi elementer. Dan ada materi yang dihilangkan, yaitu tentang geometri Euclid tradisional, khususnya tentang seluk-beluk geometri bidang. Karakteristik selanjutnya menurut Max Sobel dan Maleski di bukunya yang berjudul Mengajar Matematika, yang pertama tentang menurunkan matematika. Banyak materi yang ada di matematika tradisional, tetapi diajarkan di tingkat yang lebih awal. Misalnya trigonometri dan trigonometri dan geometri ruang pada matematika tradisional diajarkan pada tingkat 12. Namun pada matematika modern ini trigonometri dimasukkan pada pelajaran aljabar tahun kedua dan geometri ruang diajarkan pada bersama-sama geometri bidang. Banyak topik tentang aljabar elementer yang diturunkan di kelas 7 dan 8, dan topik-topik seperti bilangan bertanda dapat ditemui dalam program matematika di tingkat dasar. Tentang cara pandang baru, topik-topik tradisional diperlakukan dengan cara pandang baru yang berbeda untuk memberi tekanan pada arti dan pemahaman. Contohnya, tentang memahami mengapa seorang harus menginversi dan mengalihkan ketika membagi dengan pecahan. Konsep tentang himpunan dipakai untuk menyatukan tema-tema dalam aljabar dan geometri. Prinsip-prinsip dasar seperti sifat komutatif, asosiatif, dan distributif diberi tekanan. Matematika modern sendiri, topik-topik tertentu seperti basis hitungan, aritmatika modular, dan geometri non-metrik yang sebelumnya tidak dimuat di tradisional dimasukkan pada matematika modern. Menurut Wina Putra di bukunya Strategi Belajar Mengajar Matematika, karakteristiknya yang pertama menekankan pada pengertian dan penemuan. Contohnya itu misal
6 dibagi 2. Jadi siswa harus menganalisis atau dari mana sih asalnya kok bisa 6 dibagi 2. Jadi di situ bisa dituliskan 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sebanyak 3 kali, maka hasilnya 3. Seperti itu. Memuat materi baru. Jadi antara topik-topik tersebut adalah bilangan dasar non desimal, aritmatika, jam dan modular, teori himpunan, struktur aljabar dan aljabar abstrak, logika matematika, aljabar boleh, statistika, probabilitas atau teori kemungkinan, dan topologi. Nah, karakteristik selanjutnya menurut Wina Putra itu pendekatan yang dipakai di matematika modern itu dengan pendekatan deduktif, di mana menyajikan dari materi yang umum menuju ke materi yang sifat-sifatnya khusus. Nah, di matematika modern juga diperhatikan ketetapan bahasanya. Contohnya, sebuah segitiga sama sisi mempunyai 3 sisi yang sama. Nah, ini dikonversi di bahasa matematika modern menjadi sebuah segitiga mempunyai 3 sisi yang kongruen. Dan juga selanjutnya menekankan struktur. Ini terlihat pada pendekatan struktur aljabar yang memuat sifat-sifat komutatif, asosiatif, unsur satuan, unsur inverse, dan unsur komplement, unsur uner, dan operasi binar dan operasi inverse. Kelebihan dari matematika modern sendiri, yang pertama karena lebih mengutamakan pengertian dan pada keterampilan berhitung dan hafalan, yang dimana keterampilan tersebut tidak diajarkan pada matematika tradisional. Yang selanjutnya, dasar dari matematika modern adalah teori himpunan. Selanjutnya, materi matematika modern lebih mengutamakan penggunaan bahasa dan istilah yang lebih tepat. Matematika modern menggunakan konsep baru. Matematika modern menekankan kepada mempelajari struktur matematika secara keseluruhan, dan matematika modern metode mengajarnya yang digunakan adalah metode modern. Kelemahannya sendiri yang saya baca itu ada yang berpendapat bahwa matematika modern ini terlalu deduktif sekali. Matematika modern kurang bersifat konkret, jadi kebanyakan materi-materi yang jadi materi modern itu bersifat abstrak. Matematika modern dianggap kurang ada hubungannya dengan bidang studi lain. Matematika modern terlalu banyak mengandung topik-topik yang kurang berfaedah. Apa yang sedang dipelajari anaknya? Jadi dari matematika modern ini ada kelemahan karena orang tua yang dulu itu mempelajari matematika tradisional kadang sulit untuk menjelaskan pada anaknya tentang materi-materi yang ada di matematika modern. Yang selanjutnya kurang membantu anak yang tergolong kurang pandai. Pengajaran matematika modern dinilai kurang memperhatikan kemampuan dasar. Dari paparan yang saya sampaikan tadi, tujuan dari matematika modern sendiri menurut Ian Stewart di bukunya tentang filosofi matematik atau apa saya agak lupa. Tujuan dari matematika modern adalah untuk mendorong pemahaman matematika daripada memanipulasi simbol-simbol buta. Matematikawan sesungguhnya tidak menyulap angka-angka, namun menyulap konsep-konsep menjadi sesuatu yang dapat dipahami oleh siswanya. Selanjutnya beberapa karya yang saya searching ya, beberapa karya tentang matematika modern. Hujan. Yang kedua ada teori set dan ring pada aljabar modern. Selanjutnya ada topologi modern, dan selanjutnya ada revolusi statistik modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.